Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Purnamasari, NIM 1921211184. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan atau kesepakatan janji yang dilaksanakan dua orang untuk meresmikan hubungan perkawinan. Dalam bahasa Arab, pernikahan yang berasal dari kata an-nikah yang memiliki arti jima atau hubungan seksual. Selain itu, kata an-nikah juga memiliki makna akad yang berarti ikatan atau kesepakatan. Adapun tujuan dari menikah itu ada beberapa contoh, antara lain beribadah kepada Allah. Pernikahan dipandang oleh Islam sebagian dari Islam itu menyempurnakan ibadah kepada Allah. Menyempurnakan ibadah dari seorang muslim. Pernikahan juga dapat melipat gandakan pahala sebuah ibadah yang dilakukan umat Islam. Selain itu, seseorang yang berjuang melindungi dan mencari nafkah untuk pasangan dan keluarganya juga mengandung pahala yang besar. Yang kedua, menjadi pasangan yang bertakwa. Menikah mampu menciptakan insan bertakwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan bersama. Menikah berpotensi membuat suatu pasangan selalu bernaung atas limpahan rahmatnya. Selain itu, menikah juga dapat mencetak generasi keturunan yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin. Yang ketiga yaitu mendapatkan keturunan. Islam memandang bahwa umat Islam yang telah menikah maka dapat melestarikan keturunan, yaitu putra-putri Adam. Yang keempat, memiliki pertolongan dari anak. Meminta pertolongan dari anak. Yang dimaksud meminta pertolongan adalah itu menurut Imam Al-Ghazali, tujuan menikah ialah tolabul syafaat atau meminta pertolongan kepada anak. Setiap anak yang berdoa dapat memberi manfaat untuk orang tua. Oleh karena itu, dengan cara menikah, seseorang dapat meminta pertolongan dari anak. Pasalnya, anak yang soleh dapat memberikan syafaat untuk orang tua yang sudah meninggal. Adapun dasar hukum dalam pernikahan itu salah satunya terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 sampai 34 yang bunyinya wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wa huwallahu wasi'un alim wal yasta'fifil ladina la yahiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih waladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum wala tukrihu fatayatikum alal bigoi in aradna takhassunal litabtagu aradul hayatid dunya wa may yakfirhunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinatin wa mathalan minal ladina khalau min qablikum
khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Yang artinya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika mereka mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa kandungan hukum yang ada dalam ayat tersebut. Adapun rinciannya, yaitu ayat tersebut ditujukan kepada siapa? Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum. Maksudnya, hai orang mukmin, nikahkanlah orang yang belum berpasangan dari laki-laki maupun perempuan yang merdeka. Ada pendapat lain bahwa ini ditujukan kepada wali merdeka saja seperti orang tuanya. Pendapat ini diikuti oleh Al-Qurtubi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini ditujukan kepada para suami dengan alasan merekalah yang diperintah untuk menikah. Apakah menikah itu wajib atau sunnah? Dalam hal ini para ulama fikih berbeda pendapat. Salah satunya itu mazhab Al-Zahiriyah. Menikah itu wajib, maka akan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Dengan dalil dalam ayat tersebut menggunakan sighat amar atau perintah, dan amar ini menunjukkan arti wajib. Maka nikah hukumnya wajib, serta dengan pernikahan ini dapat menghindarkan diri dari haram. Kalau menurut Imam Mazhab Asy-Syafi'i, menikah itu mubah dan tidak dosa apabila ditinggalkan, dengan dalil karena menikah itu suatu perbuatan untuk memperoleh kesenangan dan syahwat, maka hal itu tersebut mubah seperti halnya makan dan minum. Kalau menurut mazhab jumhur, menikah itu tidak wajib, tidak dapat diingkari. Pada masa Nabi dan seluruh masa sesudahnya terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang tidak menikah, dan Nabi pun tidak mengingkari hal itu. Adapun hikmah menikah itu, Allah mensyariatkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar, dan Allah memerintahkan untuk memudahkan jalannya pernikahan, karena pernikahan cara yang tepat untuk memperbanyak keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Maksudnya keturunan dengan tidak berzina. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan yang saling meninggalkan
dan melantarkan seperti yang terjadi pada binatang. Maksudnya kalau binatang itu kawin itu dengan tidak pernikahan dan hasil keturunannya itu ditelantarkan gitu-gitu. Tetapi dengan meletakkan peraturan tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan, sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridho. Dengan ini wanita akan merasa dilindungi dan aman. Dengan cara ini pun cara yang paling aman untuk memuaskan dan memenuhi naluri syahwat yang bebas dari gangguan, sebagaimana Allah mengizinkan mereka, dan ini ditujukan dalam ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan lasat kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika layati laqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat An-Nur ayat 32. Pernikahan merupakan cara yang terbaik untuk memiliki anak, memperbanyak keturunan, dan melanjutkan kehidupan dengan tetap menjaga garis keturunan Islam. Dan Islam memerintahkan untuk memudahkan jalannya pernikahan agar kehidupan ini berjalan pada normalnya. Dan juga Islam memerintahkan supaya menghilangkan semua hambatannya dari berbagai segi, termasuk kewenangan yang menjadi hambatan yang paling utama dalam membentuk rumah tangga. Maka dari itu, semua umat harus membantu mereka dalam proses pernikahannya, dan juga membantu dalam menyediakan lapangan pekerjaan agar mereka tetap menjadi satu keluarga kemasyarakatan yang tidak lumpuh. Maksudnya sehabis menikah itu ya dapat melanjutkan kehidupan seperti biasanya gitu. Demikian penjelasan pernikahan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.